Assalamualaikum Triatan Kadip, apa kabarnya pon? Tak pagi boleh sarang kula Mbak Titi dalam acara Pojok Madura. Kenapa Mbak Titi nggak pernah ikut Ice League? Kenapa nggak pernah ngejuri atau mendaftarkan diri untuk ikutan Ice League? Wah, kalau Mbak Titi kalau nggak dibayar nggak mau. Oke, udah bersama saya ini ada Mbak Titi Rahma sebagai juri terlaris di Jawa Timur. Mbak, thank you banget udah mau datang ke podcast No Cincong, ya kan? Udah siap kita kulik-kulik, Mbak. Deg-degan nih kok, deg-degan serius. Jadi dari awal ketika kita ketemu di Jombang ya kemarin, mau nggak podcast? Soalnya siapa sih yang nggak nonton podcastnya No Cincong? Nggak gitu banyak kan? lah, masih banyak yang belum nonton, Mbak. Banyak kok. Yeah. Jadi kalau udah masuk No Cincong tuh, aduh siap-siap deh. Gitu. Ya, tapi memang jujur Mbak, dari sejak episode awal-awal nih ya, awal-awal kan banyak lokalan ya, Gepeng, terus kayak Andi titik 7, itu udah banyak yang request. Ayo kapan? Mbak Titi dong, Mbak Titi. Nah, kenapa? sampai ke episode ke-80 ini, nggak tahu 80 berapa ini ya, baru akhirnya bisa ketemu sama Mbak Titi. Kenapa harus Mbak Titi? Nah ya, ini yang perlu ditanyakan. Karena gini Mbak, tapi menurutku memang sosok Mbak Titi ini memang sangat-sangat menarik Mbak. Karena, yaitu tadi mungkin pernah saya singgung bahwa Mbak Titi ini adalah sosok yang kontroversial gitu. Kontroversial. Kontroversi gimana ini ya Allah? Kontroversi Mbak di dunia kopi ini. Jadi banyak ya teman-teman. Enggak itu. Oke, jadi kalau aku lihat nih Mbak, karena memang beberapa tahun terakhir ini awal-awal itu sekitar tahun 2016-2017 itu namanya Mbak Titi itu cukup melejit. Tiap ada kompetisi-kompetisi lokal itu selalu namanya Mbak Titi muncul. Sampai orang-orang itu bingung. Ini sopo? Ini sopo ya? Ini siapa? Nggak tahu. Masa sih gue sama kayak Iya, benar. Maksudnya ya mungkin orang-orang itu mempertanyakan karena kan nggak pernah tahu kalau mama di lingkungan juri-juri nasional, siapa itu kan udah tahu si A, si B, ini pernah ikut apa. Nah, tapi Mbak Titi ini tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba muncul jadi juri di mana-mana, orang itu mempertanyakan. Jadi ini background-nya apa? Kok aku nggak pernah tahu dia, nggak pernah ini. Bukan yang Q grader, bukan yang apa, tapi kok bisa laris di mana-mana. Ya mungkin ada yang iri karena merasa lebih kompeten, tapi kok nggak dapet job. Jangan-jangan gue milih nih yang iri. Loh, aku iri Mbak. Aku terus terang aku iri. Aku merintis dari kapan? Gitu. Aku iri Mbak. Siapa nih gitu deh. Oke, jadi mungkin start dari itu dulu Mbak. Gitu. Apa nih yang ditanyain? Mungkin yang orang-orang mungkin penasaran ini background-nya itu sebetulnya apa sih Mbak? Background sebenarnya kalau dari keluarga besar nggak ada yang di kopi sih. Nggak ada yang di kopi sama. Ada yang di kopi. Keluarga saya juga nggak ada di kopi. Loh, tapi kan ada beberapa tuh yang memang papanya dulu punya ini atau orang tuanya punya kebun kopi atau punya usaha kopi dulu kan kayak gitu kok. Jadi kalau saya pribadi tuh gini. Nggak ada sih gitu kan, cuma suka nongkrong aja awalnya gitu. Ya malum lah mahasiswa, senengannya nongkrong gitu kan di warung kopi. Iya, terus tiba-tiba waktu itu S2, kebetulan aku punya teman itu di tahun 2009. Loh, tua ya. Lama. Itu setahun setelah saya buka sidewalk itu 2009 waktu itu aku masih kerja di media. Jadi backgroundnya sebenarnya aku orang media gitu kan. Waktu itu aku kuliah S2 juga, jadi namanya kerja di media itu nggak ada libur. Jadi istilahnya di orang media itu dulu jarak media sakit. Itu jadi apa? Jadi reporter, wartawan? Aku dari 2005 sampai 2012 tuh pernah jadi reporter, pernah jadi pegang program gitu kan, Pojok Madura kalau ingat. Oh di JTV Surabaya. JTV. Oh. Jadi kalau misalnya pernah dengar yang kayak gini, Assalamualaikum Triatan Kadip, apa kabarnya pon? Tak pagi boleh sarang kula Mbak Titi dalam acara Pojok Madura. Aslinya aku di situ. Aku nggak nonton semua programnya ya. Iya. Tapi aku tahu sih yang pakai bahasa Jawa itu kan. Ada pojok, iya gitulah ya. Terus aku pernah jadi di sekretaris redaksinya juga. Oke. Oh memang dulu di media itu di JTV itu ya. Di media gitu. Terus kelar S2 sempat ngajar. Dosen. Ya, sebentar gitu kok. Oke, di Surabaya ya berarti kuliahnya ya? Iya, nah kok
waktu itu kepikiran nongkrong mulu gitu ya, ngopi terus. Nah, nongkrong di mana? Di disco atau? Enggak dong. Ngopi. Jadi kepikiran nih gaji sebulan habis buat ngopi seminggu kok. Oh ya? Ngopinya udah mahal dong dulu berarti. Iya, artinya kan gimana ya, gaji dosen tuh nggak gede kok. Iya. Gaji wartawan juga nggak gede kok. Oh, wartawan tuh nggak gede? Enggak. Oh, Gitu. oh gaji wartawan nggak gede, oke. Terus? Jangan jadi wartawan. Lanjut, Mbak. Nah, terus ya udah akhirnya kepikiran gimana ya kalau buka kedai kopi aja gitu. Oke. Gitu. Jadi kan dulu kalau misalnya aku kan asli Madura nih ya dari Bangkalan. Nah, kalau ngopi itu kan harus kalau pingin kopi-kopi yang single origin, kopi-kopi daerah gitu kan. Itu kan nggak ada di Bangkalan. Jarang banget. Nggak ada, bukan jarang. Oh, justru belum ada. Belum ada waktu itu di tahun 2008 2009 nggak ada. Oh, di Kediri sih udah ada sih, Mbak. Iya, saatnya. Oke, terus banget itu. Nah, akhirnya ketika ngopi itu harus ke Surabaya. Oke. Jadi pas waktu 2012 kelar S2, aku juga udah resign dari media, aku sempat ngajar, kepikiran kenapa aku nggak bikin kedai kopi aja ya di Bangkalan. Oh, memang karena dari sering nongkrong berasa pengen bikin buka kedai kopi. Bokeh, gitu betul. Kalau buka kedai kopi ada tamu minimal kita bisa ngopi gratis. Iya, kan? nah itu sebenarnya. Jadi di 2012 tuh udah kepikiran buka kedai kopi di Bangkalan enak deh kayaknya karena belum ada yang jual kopi-kopi, kedai kopi lah ya, coffee shop gitu kan, nggak ada. Nah, akhirnya dari situ kepikiran gitu kan. Ngajar nih segini-gini aja gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya mikir kalau aku buka kedai kopi yang emang proper, aku harus belajar. Gitu. Jadi di tahun 2013 apa 2014 gitu, aku ngambil kursus barista sebenarnya. Oh, pernah ngambil kursus barista? Betul, di Bandung waktu itu sama Kodian Indies Archipel. Oh, Indies Archipel. Iya. Aku sih belum tahu orangnya, nggak tahu namanya, tapi Indies Archipel itu tahu. Oh, belajar di situ. Iya, jadi guruku tuh dulu ada Kang Aceh, itu Mang Aceh, itu Bandung, di situ. Oh, malah di Bandung. Iya, dulu tak pengen jadi ABCD, tapi kau Willy belum di situ sih. Peres nih. 2015 aku udah di situ. Aku tahun 2013 atau 2014. Iya, oke. Pilihannya adalah inginnya di ABCD waktu itu karena memang yang paling hype itu waktu itu kan ya, sekolah barista di pasar Santa itu kan. Jadi pengen banget sebenarnya mau sekolah di ABCD waktu itu. Cuman mahal ya? Sebenarnya sama aja sih waktu itu. Waktu itu menurutku ABCD termasuk yang lebih mahal. Iya, di Surabaya kan belum ada ya gitu kan. Akhirnya aku tuh sesuatu harus proper gitu kan. Jadi kayak misalnya aku buka kedai kopi yang ngejual kayak manual brew gitu kan. Karena waktu itu di 2008 tuh aku udah mengenal manual brew gitu kan, ngopinya udah kayak gitu walaupun masih cuma French press gitu kan gitu ya kan. Manual brew. Zaman dulu ya kan. Zaman 2008 ngopi manual brew tuh udah keren banget gitu. Iya, udah French press aja udah bagus itu, iya. French press itu iya kan, French press itu udah keren. Wow gitu kan. Terus ya sempat di Surabaya itu beberapa udah mulai kayak sifon ya kan. Nah, itu. Jadi ya udah aku mikir menarik nih kalau di Bangkalan aku buka gitu kan. Gitu. Jadi kepikiran aku buka aja deh di Bangkalan, aku buka kedai kopi tapi aku menyajikan kopi-kopi nih Nusantara gitu. Jadi satu tujuannya adalah aku bisa ngopi gratis. Ya, ngopi sepuasnya gitu kan, tanpa aku ngeluarin duit gitu kan. Ya, yang kedua adalah edukasi. Ya basically aku orang ini ya akademisi ya. Jadi betul. Aku pingin mengedukasi orang-orang, apalagi di Madura belum ada nih waktu itu. Aku pingin Indonesia tuh kaya loh gitu kan. Indonesia tuh punya banyak potensi yang luar biasa, salah satunya kopi. Ya, pengen memperkenalkan juga ya supaya orang taunya nggak cuman kopi itu aja. Sebenarnya kalau di Madura kan banyak nih kedai-kedai kopi yang memang menyajikan sebenarnya kopi-kopi mereka sangrai sendiri gitu kan, kopi tradisionalan gitu kok. Cuman gimana caranya memperkenalkan kayak misalnya ada jenis kopi itu banyak, ada Arabica dan itu kan belum ada yang tahu kalau orang Madura. Gitu kan, belum banyak yang tahu. Mungkin ada tapi belum banyak yang tahu gitu kan. Sebenarnya sudah pernah ada di Bangkalan gitu, cuman nggak lama gitu kan, ada yang udah tutup gitu kan. Cuman mereka menyajikannya dalam bentuk bubuk udah gitu. Kalau ini kan arahnya ke modern ya, maunya yang spesialty. Nah gitu. Jadi aku
Jadi di 2012 kepikiran itu, 2013 apa 14 itu aku udah mulai ngambil kursus barista itu gitu, di Kudian. Jadi itu dasarnya dari kursus barista ya, itu, terus akhirnya ibaratnya jadi pioner di Bangkalan. Iya, di Madura bahkan. Di Madura ya? Iya. Madura. Oh iya, di Madura Jaya. Gila. Gak cuma Bangkalan ya, tapi semua satu pulau. Nah itu jadinya akhirnya buka lah aku. Nah terus kok bisa akhirnya jadi ngehits banget itu loh Mbak? Nah itu gue juga nggak tahu. Awalnya dari mana gitu loh? Nah 2014 aku udah buka tuh. Nah, ya waktu itu kan sudah ada media sosial ya gitu kan. Jadi aku banyak kenalan sama kedai-kedai kopi di kota lain. Terus aku kan orangnya suka traveling gitu kan. Nah, ya aku main ke teman-teman gitu, kenalan gitu. Terus di Surabaya tuh 2015 tuh kan manual brew lagi hits-hitsnya gitu kan. Aku udah main manual brew udah gitu. Duluan. Madura ya. Udah duluan dong. Iya gitu kan. Ayo Madura kok Madura dodolan manual brew gitu kan. Dan itu pertama kali aku jadi ya yang banyak kisah orang-orang ngopi kok kayak gini, kok encer, kok asem. Aku udah ngalamin itu gitu. Di 2014 aku udah tahu gitu. Iya. Iya kan. Jadi itu dari karena ini ya sering ngajarin orang, ngasih tahu orang. Iya, terus mengedukasi orang itu awalnya. Aku tuh suka banget datang ke acara-acara kopi. Jadi di Surabaya ada acara kopi apa itu aku datang. Di Bandung ada acara kopi apa aku datang. Akhirnya di situ aku banyak kenalan gitu teman-teman. Gitu banyak kenal, banyak main ke teman-teman. Jadi kayak pertama kali aku ngejuri ingat 2015 itu di Pekalongan. Oh, malah di Pekalongan. Iya sama ini Pak Anto Ireng. Nah aku dulu pas waktu di Indis itu ketemunya sama Pak Anto. Malah menjajah Jawa Tengah nih. Sebelum Jawa Timur nih. Iya sih. Jadi aku tuh di Indis, Pak Anto waktu itu masih di Indis juga. Indis juga. Gitu. Jadi aku kenal sama Pak Anto. Malah pertama kali ngejuri di Pekalongan. Iya. Gitu. Tapi berarti memang ini awalnya Mbak Titi membranding ya otomatis secara nggak langsung kan membranding dirinya sendiri ini sebagai mulai dari pioner kopi di Madura, Kopi Indosias lah ya. Kopi Indosias itu. Gitu. Tapi kepercayaan masyarakat ini tumbuh dengan sendirinya dong. Iya. Itu bonus sih buat aku gitu kan. Sebenarnya bukan tujuan utama aku jadi juri, enggak ada gitu kan. Malah, kenapa aku jadi juri gitu kan. Gitu kan ngapain aku jadi. Dan di 2015 tuh aku sering keliling kebun kopi waktu itu. Sama teman-teman. Jadi aku punya kelompok gitu kan sama di Jawa Timur tuh. Kita namanya kopi lawak. Kopi lawak? Iya. Jadi isinya ya ada Mas Ami, ada Asmi, banyak lah teman-teman dari Banyuwangi, dari Malang gitu kan. Kita sering keliling kebun gitu kan, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat gitu kan, ke Puntang gitu, nginep di kebun gitu. Jadi memang pure otodidak tuh, Mbak? Yang ngambil belajarnya waktu di Bandung itu ya? Iya, betul lah. Terus habis berarti kalau umpama nih, sorry aku potong Mbak. Jadi kalau umpama ada orang beberapa kan selalu menganggap kompetensi itu adalah dari sertifikasi dulu. Jadi kalau dari sertifikasi memang nggak ada dulu, Mbak Titi. Ya itu dulu. Jadi pas habis itu 2016 mulai nih kayak misalnya aku ngejuri di Batu itu bareng Aga, bareng Mas Pepeng klinik kopi. Nah dari situ nih orang ngenotis gitu kan. Jadi aku kedua kali ngejuri itu di situ acaranya Pemkot Batu kalau nggak salah. Itu enifnya Pemkot Batu, ada acara manual. Waktu itu kan nggak banyak ya kok ya. Betul. Gitu, Dikit banget masih. Masih jarang banget dan pemain kopi waktu itu juga belum banyak banget. Nah, ya aku datang di waktu yang tepat kita jadi. Ya nggak sih? Langsung bet. Nah, momennya dapat gitu kan. Gitu. Jadi ya udah. Akhirnya dari situ 2017 kok aku harus belajar nih upgrade diri. Aku ngambil pre-Q di Caswell. Oke, betul sama dong, saya juga ngambil situ dulu. Resi yang ngajar. Iya. Itu sih. Jadi dari pre-Q itu terus jadi makin tahu nih cara menilai. Iya 2016 itu juga aku sempat ngejuri bareng Bu Tuti Mukhtar. Gitu. Dari situ Bu Tuti juga sering ngajakin aku ngejuri akhirnya. Jadi dari orang-orang besar ini yang ngajak aku sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi nggak dilanjutin sampai Q?
dulu mikirku gini, aku tuh cuman warung loh kok, buat apa warung kecil gitu, karena aku bikinnya itu Big Coffee namanya, itu warung, bener-bener warung, karena aku mikirnya adalah gini, aku nggak mau orang datang itu mikir kalau misalnya ke kafe itu kan harus ngerogoh kocek gede gitu kan, apalagi aku di daerah ya, aku jujur di 2014 aku mau jual manual dulu cuma 10.000 loh kok. 10.000. Iya, jadi aku pengen ngajak orang minum kopi aja dulu. Ayo ngopi sih, yang penting ngopi sih. Kamu kenal dulu kopinya. Jadi waktu itu aku masih ngebar sendiri, aku serving sendiri gitu kan. Namanya apa sih? Big Coffee. Big Coffee. Iya. Oke. Gitu. Jadi ya biar aku bisa ngopi gratis aja sih, sepuasnya itu kan. Jadi nggak mau lanjut ke Q waktu itu. Enggak lah. Saya juga expired. Buat apa? Saya juga nggak perpanjang Q. Nah, kan aku kan cuman warung gitu, terus ditawarin kan untuk jadi member SCI. Orang Madura nggak ada yang ngerti SCI gitu kan. Di 2016 aku udah diajakin untuk gabung SCI. Daftarin aja warung, ngapain warung SCI, orang Madura juga nggak ngerti SCI gitu kan. Aduh maaf nih. Jadi ya aku realistis aku apa-apa. Gitu sih. Tapi cuma gini Mbak, ini aku sendiri dari aku pribadi nih ya, beberapa sampai aku juga nanya ke teman-teman nih. Kan 2 tahun terakhir ini kan lagi rame Ice League Liga. Kenapa Mbak Titi nggak pernah ikut Ice League? Kenapa nggak pernah ngejuri atau mendaftarkan diri untuk ikutan Ice League? Sampai ya, saya ada yang nanya nih ya, sampai ada yang ngomongnya nggak enak nih. Wah, kalau Mbak Titi kalau nggak dibayar nggak mau lah. Ini keliling, ini keliling. Bukan, ada yang nanya gitu Mbak. Wah, Mbak Titi kalau nggak dibayar nggak mau gitu. Ya ampun. Bener nggak sih Mbak? Enggak ya? Enggak. Tapi kenapa Mbak? Aku kan juga pernah ikut ini kan ujian sertifikasi kan. Iya. Jadi bukan karena aku nggak mau ngejuri di Ice League, bukan aku nggak mau support, enggak sama sekali enggak. Jadi aku lihat yang daftar juga banyak orang-orang baru juga. Ya udah itu tanggung teman-teman. Loh, tapi kan Mbak Titi kan juga sebagai yang senior itu kan juga bisa berkontribusi ngajarin yang baru-baru juga Mbak. Ya, harusnya gitu iya ya. Dong. Ada yang ngajakin waktu itu ya. Mengajukan diri Mbak teman-teman itu, bayangan Mbak Titi nggak mau, jadi bukan aku nggak mau, gitu. Bukan sebenarnya. Malah sama orang-orang juri-juri nasional itu Mbak? Enggak, nggak ada, semuanya baik sama aku. Okay. Bahkan yang lebih kontroversi juga ada kan, itu baik semua sama aku gitu kan. Siapa Mbak yang lebih kontroversi Mbak? Sebut nggak apa-apa sih Mbak. Bahaya. Iya. Gitu sih, jadi bukan aku nggak mau ngejuri Ice League, enggak. Juga buat aku banyak yang Jawa Timur nih apalagi butuh banyak orang-orang baru. Ya kan, biar nggak Mbak Titik aja gitu. Nanti kan ngeliatnya, Mbak Titik lagi gitu kan. Udahlah aku main yang di daerah-daerah aja, kota-kota kecil aja. Tapi nanti seumpama nih ya, next umpama ada Ice League lagi nih. Seumpama aku lagi pas kebetulan aku jadi koordinator, aku minta Mbak Titik bantuin ngejuri. Mau dengan senang hati sebenarnya. Bener ya? Dengan senang hati. Bener ya? Jujur. Jadi loh Mbak. Jadi kok. Bukan aku nggak serius. Bukan aku nggak mau. Bukan aku nggak mau. Karena aku ngeliat adalah teman-teman yang punya gairah nih gitu kan, jadi juri gitu kan. Aku seneng sebenarnya kok gitu kan. Ada banyak wajah baru. Oke. Gitu. Awas tak tagih janjinya ya nanti. Ice League tahun depan nih ya. Kalau aku jadi koordinator lagi nih. Tanpa diminta aku jadi deh. Masa harus podcast dulu baru mau? Enggak kok jujur bukan karena aku nggak mau, enggak gitu kan. Jadi biar teman-teman ini panggungnya teman-teman juga, teman biar nggak Mbak Titi mana gitu kan. Tapi memang gini, kalau di kita nggak munafik Mbak ya. Kalau memang kalau juri udah ngumpul kan biasanya suka gibah ya. Nggak cuma juri lah, orang-orang ngopi lah gibah. Ketika ada yang ngomong Mbak Titi itu pernah ngapain sih, pernah apa terus? Karena aku pernah dengar ada selentingan apa sih kontribusinya Mbak Titik di dunia kopi? Iya, jadi aku sendiri kan juga nggak tahu. Cuman kan aku ngejawabnya gini loh. Lo kalau tanya aku juga nggak tahu. Podcastin dong gitu. Iya, nggak tahu. Cuman gini loh, yang pasti yang aku tahu, dia personal brandingnya itu jalan banget dibandingkan kalian ini, gitu. Sekarang dia ibaratnya
Mbak Titi, kalau mama kita lihat di IG-nya, nggak pernah dicantumin certified apa-apa, title-nya apa, nggak ada gitu. Tapi laku di mana-mana. Lalu cantumin sertifikasi segitu banyak, tapi mana ada yang manggil nggak gitu loh. Tapi ya itu yang buat aku, wah ini yang aku penasaran cara membangun personal branding-nya itu loh Mbak. Tuh kan orang penasaran siapa sih Titi Iya. Mbak itu kan. Itu gimana sih Mbak sebenarnya? Ya nggak gimana-gimana, ngalir aja sih sebenarnya kok gitu. Ya karena memang aku banyak menjalin kedekatan dengan teman-teman. Relasi ya berarti ya. Yang penting itu sih sebenarnya. Sampai ada ini ya, kalau di lokalan Jawa Timur ini ya, udahlah lu kalau bikin kompetisi pengen rame, lu mesti undang Mbak Titi. Pasti rame, masanya banyak, sampai image kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi sampai dengan berarti kan aku masih dipercaya sama orang-orang. Jadi karena image itu orang kalau bikin acara kompetisi, kalau nggak ngundang Mbak Titi, takut kalau sepi. Iya. Nah kan. Jadi ya mungkin kekuatan aku di situ ya, gitu kan. Karena aku juga pernah bekerja di media, bagaimana mengelola media massa, itu kan, kan seperti itu. Jadi trik-triknya nggak mau di-spill nih gimana? Gini. Dan aku sekarang banyak bikin kayak workshop gitu di kota-kota di Surabaya atau di daerah-daerah tuh sekarang bukan lagi pelatihan manual brewing. Kelas cupping itu udah banyak sekarang yang udah pinter banget ya kan. Orang Surabaya udah banyak ya kan. Yang Q-grader udah banyak gitu kan. Udah ranahnya mereka ngajarin itu gitu kan. Aku nggak ngambil itu sekarang. Jadi aku lebih banyak kayak bikin kelas. Kalau misalnya ini kan kita ngomong hard skill ya. Manual brewing, cupping itu kan hard skill. Tapi bagaimana ngebangun soft skillnya. Banyak contohnya barista, gimana? Banyak barista itu pinter sekarang bikin kopi enak, gampang bikin kopi enak, tinggal beli kopi enak gitu kan, dripper yang proper selesai, udah jadi kopi enak gitu kan, ya kan, udah jadi kopi mahal, udah jadi iya kan. Sekarang siapa sih yang nggak pernah minum kopi enak? Ya kan nggak kayak kita di tahun 2015, desa susah. Dewa wisan gitu kan, punya blue bottle dewa wisan gue ya kan. Nah jadi soft skillnya itu gimana? Jadi akhirnya aku mikirnya adalah gini. Karena aku memang basically adalah orang komunikasi, jadi aku S1, S2 itu komunikasi. Nah, aku juga ngajarnya ya public speaking. Nah, terus aku juga pernah di media. Finally adalah yang jadi PR adalah bagaimana bikin yang ngopi enak. Iya kan. Bikin yang ngopi itu enak. Iya, yang datang ke kedai kopi kita tuh seneng. Itu kuncinya di situ. Jadi bagaimana orang undang Mbak Titi itu menyenangkan, gitu kan? Acaranya jadi menyenangkan. Gitu. Jadi pokoknya kalau Mama nanti kan sekarang kan image-nya kan lagi bagus nih ya Mbak ya. Jadi kalau Mama kayak tadi yang kita bilang kalau katanya Mama kontroversi. Kontroversi, tapi kan masih laris nih. Yang penting kan laris ya. Jadi sampai terbentuk image kalau nggak ngundang Mbak Titi, orang takut kalau sepi ya kan. Jadi kalau Mbak Titi dapat nih, ajak saya ya Mbak ya. Siap, tenang aja kok. Kan aku yang minta job. Iya ini ceritanya. Aduh, sindiko tahu gitu kan. Iya dong, kan saya minta job sama yang laris. Jadi sekarang lebih banyak bikin workshop gitu. Iya kayak gitu. Jadi ngegandeng teman-teman komunitas gitu kan. Jadi yang diomongin nggak melulu cuman teknik brewing, teknik menyeduh, tapi lebih ke kayak personal branding bagaimana sih gitu kan. Kenapa sih kita harus, kan banyak barista yang tidak paham tentang ini. Bagaimana, apa sih pentingnya kalian melakukan personal branding? Tapi sekarang barista itu Mbak, kalau aku kenalan atau nggak usah jauh-jauh lah. Aku baru rekrutmen buat tempat baru nih ya, tautan ini ya. Ini kalau aku mintain IG-nya, itu postingannya cuma 5. Terus kadang kayak gitu loh. Mereka tidak paham pentingnya personal branding, ya kan. Nah, kadang orang melakukan personal branding bisa jadi itu adalah pencitraan. Karena orang nggak bisa membedain mana yang pencitraan, mana yang personal branding. Iya. Bedanya gimana, Mbak? Menurutku kok sama ya? Beda kok. Gimana bedanya? Kalau pencitraan tuh gini, dulu tuh pernah ada di Reels nih, aku pernah kalau zaman dulu barista berprestasi itu bisa ngegedein coffee shop-nya. Pada dulu kan gitu. Kalau sekarang barista adalah mencari tempat yang terkenal untuk biasa terkenal. Itu kan pencitraan. Itu pencitraan. Iya dong. Kalau personal branding? Personal branding ya kita
punya prestasi, itu membanggakan outletnya. Oh, itu. Jadi kalau orang zaman dulu nih personal branding itu. Ya enggak juga, sekarang juga banyak dulu. personal branding ya, gitu ya. kan. Oke. Kayak Tovan Mokogintan nih yang paling anget sekarang gila. Itu membanggakan Indonesia. Itu kan branding. Nggak perlu capek-capek bikin konten apa, tapi dia punya prestasi branding, langsung nasional. Branding luar biasa kan akhirnya di balik kesuksesannya, di prestasinya betul. adalah branding. Betul. Ya Wisnu Aji juga sebelum dia jadi dulu juara. Siapa yang kenal Wisnu Aji gitu kan? Nggak ada yang tahu. Nah, tapi tetap masih ketawanya Wisnu Aji itu masih khas ya. Iya. Aku kenal Wisnu Aji tuh malah dulu banget gitu. Sebelum dia ikut lomba roasting gitu. Itu jadi brandingnya dengan dia masih yang orangnya rendah hati gitu kan, masih aduh. Nah, itu kan personal branding ya. Brandingnya Wisnu Aji itu orang yang apa ya, kalau misalnya orang Jawa ngomong itu ya, apa sih kalau misalnya yang sopan banget gitu kan si Wisnu Aji ya kan, dia tidak mau rendah hati gitu, dia nggak mau rubah itu gitu kan. Ya karena memang orangnya seperti itu. Ya. Nah, itu ada berarti itu. Bagaimana caranya si barista ini sekarang supaya bisa lebih mau untuk melakukan personal branding, Mbak? Karena ya yang sering aku dengar adalah mereka ini cuman mengeluh ya, membandingkan dengan yang udah tinggi nih. Kok nggak mungkin dong gua bisa kayak Vicky, susah lah biar kayak Aga, susah lah biar kayak ini. Tapi dari mereka sendiri ini nggak mau mulai. Nah, supaya mau memulai itu personal branding ini sebenarnya apa sih? Iya, salah satunya ikut kompetisi. Ikut kompetisi? Iya, apapun itu kan. Cara orang dikenal ya kan. Juri pun juga untuk ikut ASD kan sebenarnya untuk dikenal. Nah, kalau udah dikenal lah. Enggak, tapi gini loh. Balik lagi kan ini Mbak Titi kasih contoh nih, case nih, personal branding, oke, ikut kompetisi. Tapi yang saya pengen itu kayak Mbak Titi ini nggak perlu ikut kompetisi, tapi personal brandingnya jalan. Gimana Mbak? Orang juga pengen loh bisa kayak Mbak Titi. Aku malah pengen jadi kayak Ko Willy gitu kan. Gimana Mbak itu? Gimana ya? Apakah cuma hanya posting story? Enggak sih, aku juga jarang. Nah, terus gimana Mbak itu? Iya, relationship. Jadi akhirnya balik lagi, fungsi dari personal branding adalah menciptakan traceability. Orang percaya sama kita, gitu kan. Trust-nya dulu nih ya berarti. Membangun trust itu kan yang susah. Jadi ketika ada Mbak Titi, acara sukses, nggak ada masalah, ya ini jalan. Gitu jadi undang Mbak Titi biar acara kalian betul. sukses. Kalau pengen acaranya rame, undang Mbak Titi sama Ko Willy. Nah, kalau undang-undang Mbak Titi saya juga diajak dong. Tapi akhir-akhir ini kita jadi sering ketemu ya Mbak ya? Iya, nah itu. Setelah saya pulang ke Diri, tiap kali ada event, ketemu lagi. Iya, berarti memang harus ini. Aku harus ngegedein daerahku. Jangan di Jakarta mulu kok. Ya karena itu kan cari duit Mbak. Iya, Ella juga bisa cari duit kok. Dulu enggak di sini. Di Kediri dulu susah Mbak gitu. Curhat nih. Kan jadi Ko Willy yang curhat. Emang. Padahal ya daerah tuh wah tempatnya duit kok. Masa sih? Wah. Karena kalau saya dulu merasa sebelum saya ke Jakarta itu memang untuk membangun personal branding itu susah. Kalau dari daerah itu susah. Makanya begitu ke Jakarta itu lebih gampang. Kita bikin melakukan bikin acara masanya udah kebentuk. Iya, itu. Jadi kalau di Jakarta kan masa udah kebentuk, tapi kalau di daerah kita kan ngebentuk masa. Gitu. Makanya kenapa ketika kita membuat sesuatu itu kan lebih melekat jadinya. Oke. Nah, jadi awalnya ini kan Mbak Titi dari buka kedai kopi dulu, jalan-jalan ke kebun, bikin komunitas, jadi coffee enthusiast, sampai akhirnya dipercaya jadi juri nih. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Mbak Titi sendiri ini, pengen dipandang orang itu sebagai apa sih Mbak? Nggak ada pingin apa-apa. Dah. Masa sih pengen sebagai sosok apa gitu loh? Apakah pengen dipandang sebagai juri yang profesional, ataukah dari ahli brewers, atau apa gitu? Makanya aku nggak pernah menyantumkan apa-apa karena saya bukan siapa-siapa. Oh ya, orang yang mau ya, orang yang percaya aja ya Mbak ya. Oke. Mau ngundang saya alhamdulillah, nggak ngundang lah gitu kan. Betul.
Oh, kalau nggak mau ngundang ya, bisa lah dipikir ya. Kita bisa bantu banyak juga. Sampai kemarin dipercaya jadi brand ambassador Santino. Alhamdulillah. Itu jadi ketika dipakai ya, ketika dipercaya untuk jadi BA Santino itu ngapain aja sih Mbak job desk-nya? Jadi aku sebenarnya di ini coffee journey-nya. Jadi si Santino ini mengeluarkan produk single origin gitu kan. Ada 5 varian waktu itu. Jadi baru banget itu, memang baru dikeluarin. Sebelumnya kan memang kopi-kopi komersil ya. Jadi kayak blend gitu kan untuk espresso base gitu. Nah, waktu itu Santino ngeluarin kemasan khusus gitu kan. Kemasan khusus yang specialty-nya itu. Oke. Jadi siapa nih gitu, sebenarnya banyak kandidat waktu itu. Nah waktu itu kebetulan aku diajak ketemu sama Mas Nanang, dikasih tahu produknya, menarik nih gitu kan. Ini kayak rangkaian cerita. Akhirnya waktu itu saya ketemu Bu Sri sama Bu Moren, direkturnya PT Santino, manajernya. Nah presentasi lah saya gitu kan. Nah mereka tertarik. Oh jadi untuk kopi single origin sebenarnya rilisan terbaru itu ya. Jadi saya memperkenalkan itu. Jadi keliling waktu itu memang kita banyak keliling ke daerah-daerah untuk melakukan cupping, apa sih kopi ini, memperkenalkan. Oke. Ada berapa origin Mbak waktu 5. itu? Oh ada 5 origin. Apa aja Mbak itu? Itu ada Bali, terus Kerinci, Gayo. Oke. Itu sih. Kebetulan saya juga baru buka roastery Mbak. Jadi bisa jadi BA-nya gitu. Jadi mungkin nanti kalau untuk meng-hire sebagai BA kok kayaknya budget kita belum sampai ke situ. Tapi nanti kita akan kasih kopi Mbak, tolong diposting. Aduh, kopi 5 nggak usah di ini, udah orang udah percaya. Iya kan dong, tapi kalau dengan spreadingnya Mbak Titi ini kan beda. Memang butuh sih seperti itu kok, marketing ya. Iya betul. Jujur walaupun aku kuliahnya kuliahnya komunikasi, tapi aku lebih banyak baca buku marketing. Aku tuh dari kuliah S1 itu favorit aku Hermawan Kartajaya. Waduh. Jadi aku koleksi bukunya beliau. Hermawan Kartajaya kan orang Surabaya? Iya. Yang punya ini kan? Mark Plus. Dulu di Sampurna. Dia juga punya advertising apa ya? Mark Plus ya namanya. Iya. Aku ngikutin banget. Iya. Jadi beberapa materi yang aku sampaikan ketika aku ngisi workshop, aku ambilin dari situ. Kayak misalnya contoh grow with karakter, gimana sih kita bisa bertumbuh yaitu dengan karakter yang kuat gitu kan. Oke. Karakter yang kuat itu bagaimana menguatkan karakter itu Mbak? Coba, itu Mbak. Nanti ada panjang kalau di sini Kalau aku di workshop itu tentang ngebahas grow with karakter itu kan ada 3 bahasan gitu kan, tentang profesionalisme, tentang etik gitu kan, ada banyak. Oke. Mbak jadi ini banyak baca aja sih sebenarnya. Jadi kalau mau jadi barista nih Mbak, kita mengkerucut aja nih. Jadi barista skill dulu atau attitude? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Nggak ada yang mana yang lebih attitude dulu? Itu sebenarnya kan sudah ada dari lahir ya, dari pembawaan ya, dari dalam diri attitude. Tinggal bagaimana lingkungannya gitu kan. Oke. Sebenarnya attitude itu kan dari keluarga sebenarnya, dari dalam ya, ya kan. Orang attitude ketika di rumah itu kan benar-benar terbentuk. Contohnya dari bahasa aja kok. Iya kan. Orang nggak mungkin ketika berbahasa halus nih dari dalam daerah itu, nggih sambil melotot tuh nggak mungkin, ya kan. Kebiasaannya dia sebelumnya. Nah, di situ akhirnya itu tuh di situ dibentuknya adalah pola pertama sebenarnya aku ngomong itu adalah bahasa. Bagaimana mereka membahasakan diri. Oke. Wah. Ini sebenarnya banyak loh yang bisa dipelajarin ini Mas Yani. Tapi di luar bandnya udah mau mulai nih. Aduh, biarin aja lah ntar kalau mama suaranya. Apa-apa sambil ini aja, ada backsoundnya. Iya, cuman yang ini kalau di YouTube biasanya kalau ada lagu atau apa takutnya kena copyright. Tapi nggak apa-apa. Kali ini walaupun kena copyright, mau di dolar kuning ada suara-suara masuk, biarin lah. Yang penting kita mau mengulik banyak ilmu nih sebenarnya dia. Oh, jadi kalau mama bikin workshop sekarang lebih ke
soft itu ya, skill. soft skill Jadi ya. public speaking, bagaimana, sekarang kan yang lagi banyak dibahas tentang hospitality gitu ya. Betul, Tahu nggak? dikit-dikit Nah, customer service gitu kan, attitude. Nah, iya, attitude itu sebenarnya ya dari dalam diri kita gitu kan. Skill itu kan dibentuk. Jadi ibaratnya kalau mama skill bisa dipelajari, tapi kalau attitude nggak bisa dirubah. Dibangun. Oh, tapi masih bisa dibangun. Bisa. Dengan cara gimana, Mbak? Kalau ada Lingkungan barista dong. yang attitude-nya udah Nah, berarti buruk lingkungan nih. kita harus dibentuk seperti itu. Oh, lingkungannya dulu ya. Oke. Jadi dalam barnya seperti apa itu. Kalau misalnya satu sama lain saling nggak dapat chemistry yang bagus itu kan, gimana mau ngebangun sebuah kayak misalnya di bar aja gitu kan, antara head bar sama baristanya yang nggak komunikasinya nggak bagus gitu. Gimana mau nge-service customer dengan baik? Kalau dia Nge-service temannya sendiri, sama temannya partnernya aja nggak bisa gitu kan. Ketika chemistry udah didapat nih di dalam bar gitu kan, ya enak aja. Customer udah jadi kayak teman gitu. Iya, betul. Dan akhirnya bisa jualan lebih banyak lagi. Nah, kan ada kalau misalnya ada nih materi tentang apa yang how to be professional barista itu kan. Ya, salah satunya kan ada passion to knowledge, ya kan. Ada passion to service di dalamnya. Jadi harus punya keinginan untuk tahu lebih banyak. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita jual, itu dengan gampang kok, ya kan. Oke. Nah, tapi banyak barista sekarang itu yang suka mereka ketika banyak ya pindah-pindah tempat kerja nih. Kalau aku nanya, kenapa kok di situ kok cuma sebentar? Kenapa kok dikit-dikit pindah? Oh, aku di tempat kerjaku aku nggak bisa belajar. Nah, ini yang aku mau nanya. Ya karena dianya nggak mau belajar sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya kan memang kalau mama kita di tempat kerja kan ya memang gimana kita mau belajar kan kita harus ngikutin SOP yang jelas itu. Jadi kayak mengubah itu gimana? Sebenarnya dimanapun tuh kita bisa belajar kok. Buktinya aku dulu juga warung kecil banget gitu kan. Iya. Aku juga belajarnya dari tergantung situ. orangnya belajar sendiri. Betul, gimana ya. Bagaimana mereka membentuk pola belajar. Kayak dosen banget kan? Iya dah. Nggak. Intinya sih itu sih. Jadi kemauan untuk belajar aja. Mau dimanapun tempatnya gitu kan. Jadi nggak bisa dong kalau mama dia bilang karena di sana nggak bisa belajar ya. Kalau kita kerja ya jangan mengharapkan akan diajarinnya gimana. Belajar tuh banyak cara gitu kan. Oke, di tempat kamu belajar nggak ada nih yang bisa kamu pelajari. Kamu punya teman kan, punya teman sharing gitu kan. Aku juga dulu di kebun nih kita ngomong ya, aku banyak belajar sama petani, bukan aku ngajarin petani. Ini binaan Mbak Titi, nggak pernah aku ngebina petani. Yang ada aku belajar sama petani. Sehingga ketika di kebun, kemarin aku ketika ke kebun Puntang nih ketemunya case-nya seperti ini. Ke kebun Bawongso ketemunya seperti ini. Ini kan bisa kita sharingin gitu kan. Kita share ke petani-petani. Ketika ada case apa gitu kan. Seperti itu sih. Wah, gokil, udah mainnya ke kebun juga nih ya. Karena kumpulanku senang main di kebun dulu gitu kan. Kalau aku sudah nggak mau, capek, nggak kuat dengkul, beneran. Jangan salah, kebun-kebun sekarang udah bisa dilewatin mobil banyak kok. Jadi pakai mobil turun udah ketemu kebun kopi. Kalau gitu mau. Tapi kalau suruh daki. Udah udah banyak yang akses kebun itu udah bagus. Gampang ya. Contoh mana kebunnya? Ijen tinggal naik mobil, turun udah kebun katanya kopi. Di Jombang itu juga gampang. Apa? Wonosalam. Itu katanya juga aksesnya gampang ya? Iya, di Trawas gampang. Trawas juga, aku juga di Bileng karena gampang. Iya, jalan pun cuma dikit kok. Gitu. Beneran dikit? Ntar dikitnya orang sono, dikit ternyata masih jauh. Iya, kan udah beberapa kali ke sana. Oke. Kan. Kalau nggak naik motor udah bisa, akses motor. Oke, Mbak, sebagai pegiat kopi Jawa Timur nih, kopi Jawa Timur ini kan banyak ketinggalan. Taunya orang cuma Ijen dari dulu, ya kan? Aku pikir enggak sih sekarang. Nah, kalau sekarang kira-kira apa nih Mbak yang naik daun dan benar-benar layak untuk teman-teman cobain? Banyak sebenarnya. Mana? Daerah mana aja? Kayak kayak kopinya si Amrul yang diproses Amrul banyak kan di mana-mana. Apa contohnya? Dari mana? Iya, kayak Gumandar itu kan si Amrul juga sering tuh ini kan ngeproses di sana itu. Sebenarnya banyak kopi-kopi Trawas yang dulu orang nggak tahu. Iya, sekarang banyak yang sempat tahu. terkenal Iya waktu kan? itu tahun lalu itu banyak gini.
Selain itu Mbak, apa lagi? Jawa Kelut, Timur nih. banyak loh kok. Terus kayak misalnya Kelut mana? Kopi ada kelut. ada kan kok. Aku lupa nih. Ada pokoknya. Kelut Terus Wates. artinya pegiat-pegiat teman-teman udah mulai peduli nih dengan kebun-kebun lokal kan kayak gitu. Bahkan Madura sendiri punya loh kok. Nah, itu yang banyak kita nggak dengar. Nah, itu makanya aku kalau ditanyain orang kopi Jawa Timur apa? Waduh, yang di Oh, kepala Madura tuh punya kopi. Ijen. Kalau sekarang mungkin Arjuno dulu ya, kan Arjuno. waktu Pringgitan, nah ya kan Mas Wahyu diambil sama Smith, iya kan? Nah ini kita Sebenarnya juga nggak banyak. pengen kalah sama Jawa Barat, Mbak. Jawa Barat kan melejit banget nih kopi-kopi Jawa Barat. Jawa Timur sekarang lebih melejit dong. Oh ya? Iyalah aku, banyak kok. Waduh, Aku aja ketinggalan jujur aku kayaknya punya nih. roastery di rumah. Ya jadi nyuplai, ya aku nggak mau nyuplai jauh-jauh Madura aja lah. Green Bean ngambil dari petani-petani Jawa Timur semua ya? Rata-rata Jawa Timur. Oke, nanti Dulu aku masih ngambil ikan. boleh dibagi ya linknya. Boleh. Jawa Boleh Timur dengan ya. loh, jujur sebenarnya dulu tuh iseng-iseng aja sih aku punya roastery gitu kan. Oke. Karena sering ke kebun-kebun, kan main ke kebun kopi nggak enak dong kalau misalnya kita nggak bawa oleh-oleh walaupun cuma 5 kilo, 10 kilo, 2 kilo gitu kan. Akhirnya numpuk nih di rumah buat apa ya itu anaknya. Beli mesin roasting yang kecil-kecilan, yang 1 kilo gitu kan. Ya udah. Jadi supply sampai Surabaya. Enggak. Jujur Madura aku aja. nggak ada nyuplai Surabaya. Jadi nggak mengambil Iya. market Surabaya. Betul. Bahkan ada teman waktu itu buka di Kalimantan pun minta kopi ke aku nggak aku bolehin. Oh ya? Ambil aja di Kalimantan. Oh. Satu lebih hemat ongkos kirim, yang kedua kamu bisa menjalin keakraban dengan teman-teman di situ. Iya. Jadi ekosistem perekonomiannya tuh kebentuk gitu kan, nggak usah ngambil jauh-jauh. Mbak Titi ini nggak melulu komersil ya? Kenapa terus? Iya maksudnya ya ada orang mau beli aja nggak boleh, nggak dikasih gitu loh. Nggak selalu komersil ya. Oh, kirain udah ayo mau beli berapa? Nggak juga ya. Oh. Gila gokil. Waduh. Kayaknya udah main lagi. Gitu. Obrolan lagi masih hangat-hangatnya Ya, lagi. iya. Mbak, terus aku juga mau nanya nih ya. Tapi boleh jawab, boleh enggak loh. Aku sudah curiga. Kita beberapa kali itu ketemu di acara Mbak Titi selalu bersama. Tapi sekarang saya 2 kali ketemu kok sendiri aja. Kok jadi gini, aku tuh kan biasanya memang sering sama tim, ya kan. Dulu aku sering sama Mas Ami gitu kan, ketika aku sering main di kebun kopi, aku barangnya teman-teman yang sering main ke kebun kopi. Terus sempat juga aku beberapa kali itu kan dipercaya untuk ngisi pelatihan barista. Aku gandengnya anak-anak barista, Ical kayak gitu. Nah kemarin kan aku jualan sirup, ya gandengnya orang-orang mixologi. Siapa gitu. Mbak yang sirup? Ya partner kerja sih gitu kan. Nggak mau disebut namanya. Kenapa sih Mbak? Iya. Semuanya. Ya sekarang aku gandeng sama teman, ada banyak lah gitu kan. Iya. Bukan berarti. Ya emang partner aja sih gitu kan. Partner, ya mungkin chemistry-nya dapet gitu kan. Tapi nggak lebih dari itu. Iya. Iya. Cuman sekarang sendiri gitu Mbak. Enggak juga, sekarang ditemenin ada Mas Bian, Mas Abian ya kan, nggak sendiri. Aduh. Aku sebenarnya kadang kalau misalnya aku sendiri aku bawa tim, kadang bawa supirku, kadang bawa rosterku, kayak gitu. Oke. Mbak, sorry banget nih, ini kita bandnya udah main, kita ngobrolnya jadi makin kurang nyaman kayaknya. Mungkin next time kita memang harus ngobrol lagi Mbak. Aku nggak mau ini part 2 ya orang. Aku nggak mau ini cuma sekali karena sebenarnya aku masih banyak yang aku mau ngobrol, cuman aduh kita waktunya sesuai doaku ya Allah. Kenapa bandnya main duluan? Aduh. Mbak, tapi benar nanti next kalau ada waktu harus kita podcast lagi karena sebenarnya oke lah kita kesampingkan ya isu-isu negatif ya. Tapi sebenarnya isu negatif itu karena belum kenal aja sih. Iya, tapi sebenarnya kalau mama kita mau belajar dari Mbak Titi, mau mengambil ilmunya ini yang karena gini kok, aku mewajarkan ketika orang melihat aku dari sisi negatif. Satu, mungkin aku keras ya orangnya ya, karena physically aku orang Madura nih gitu kan. Madura United.
Jadi ngomong pun aku juga yang selalu lantang gitu kan. Jadi orang ngiranya Mbak Titi tuh orangnya arogan, Mbak Titi orangnya keras, Mbak Titi orangnya kayak enggak gitu. sih, kalau itu sih aku nggak pernah dengar. Oh gitu ya, gitu ya. Jadi ya ada beberapa asumsi negatif kadang gitu kan. Iya, Mbak Titi sombong, Mbak Titi orangnya judes gitu kan. Enggak, itu belum pernah dengar aku malah. Aku beberapa kali malah sering Mbak Titi tuh judes gitu. Mbak Deni, Mbak Titi sih ngecuri kan. Ya gitu kok. Jadi, sorry ya mungkin karena belum kenal sih. Dan aku juga sebenarnya jujur ya, tadi aku udah ngomong sama aku Yuli, aku sebenarnya orangnya introvert. Introvert yang dipaksa ekstrovert. Aduh, harus dong, harus. Gini, Mbak Titi nggak bisa punya ilmu disimpan sendiri, Mbak. Harus dibagikan dengan teman-teman. So, next kalau mau kita ada kesempatan lagi ngobrol, kita akan kulik ilmu-ilmu dari Mbak Titi yang bisa dibagikan ke teman-teman No Cincang. Ya. Aduh, ilmu apa sih? Banyak sebenarnya aku yang harus banyak belajar sama Pak Willy. Enggak lah, ini teman-teman harus banyak belajar dari Mbak Titi. Mbak, thank you banget ya. Sama-sama. Sorry banget ini kita belum bisa ngobrol panjang. Nggak apa-apa, biar penasaran kok. Jadi ada part 2. Jadi Oke. memancing viewer yang lain nih. Subscribe nih gitu kan. Karena memang aku berharap ya pengikutnya masanya Mbak Titi semua nonton. Harus nih. Iya, oke. Nanti kita tunggu kalau udah tayang bantu di posting-posting ya Mbak ya. Oke Mbak Titi, thank you banget ya. Sudah meluangkan waktunya. Habis ini kita masih ada event lagi, masih ada acara lagi. Thank you udah mau menyempatkan waktunya. So teman-teman, terima kasih sudah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan salam No Cincang. No Cincang ini ya? Iya dong.